Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Seperti disebutkan dalam firman Tuhan, ada hukum tabur dan tuai yang akan menjadi salah satu pegangan hidup anak-anak Tuhan. Artinya, saat kita tabur akan tiba waktunya pula pasti kita tuai. Tabur yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula, dan begitu juga sebaliknya. Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Amin. Ada sebuah hukum yang berlaku dalam kehidupan di dunia, yaitu hukum tabur tuai. Hukum menabur dan menuai itu tidak hanya berlaku dalam dunia pertanian atau bercocok tanam saja. Semisal kita menabur sebiji benih jagung di dalam tanah yang sudah diolah dengan baik, maka benih tersebut akan bertumbuh menjadi sebatang pohon yang dapat menghasilkan buah jagung dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Berawal dari sebiji benih yang ditanam dihasilkanlah biji yang jumlahnya berlipat kali ganda. Hukum tabur tuai ini juga berlaku dalam kehidupan manusia dan juga kehidupan rohani. Hukum tabur tuai sering dipahami untuk mendapatkan kepuasan diri dalam hal materi atau untuk mendapatkan materi jauh lebih banyak dari jumlah yang diberikan. Jika pemahaman seperti ini yang menjadi pendorong dalam hal memberi persembahan, maka akan muncul hati yang penuh ketamakan dan motivasi yang salah. Tetapi hukum tabur tuai memiliki pemahaman tentang ketaatan, kasih, dan melakukan firman Allah. Jadi memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan adalah sebagai ungkapan syukur dan ketaatan karena anugerahnya yang telah rela mati bagi saudara dan saya. So, saudara jangan pernah mau jadi orang fasik. Pastilah kita menjadi orang benar yang siap menabur kebenaran dan siap diberkati. Amin. Amsal 22 ke 8 dikatakan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Hati-hati, jangan pernah mau menabur sesuatu yang tidak baik karena akan menuai bencana. Wow, Galatia 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Katakan amin. Nah, dalam hukum tabur tuai ini ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan. Lihat, yang pertama, menabur butuh harga yang harus dibayar atau kita sebut pengorbanan. Sebelum biji benih itu tumbuh, berkembang dan membuahkan hasil yang berlipat kali ganda, maka ia harus ditanam dan mati terlebih dahulu dalam tanah seperti tertulis. Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, lihat, jatuh ke tanah dan mati, maka ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tertulis di Yohanes 12 ayat 24. Dalam mengikuti Tuhan dan melayani Yesus pun ada yang harus kita korbankan. Jika kita ingin berhasil dalam pelayanan kita pun harus rela berkorban waktu, menabur tenaga, pikiran, materi, meninggalkan ego, menanggalkan manusia lama dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan tuaian ada sesuatu yang harus kita tabur. Ada amin. Pengkhotbah 11 ayat ke-6 dikatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Seringkali kita menuntut Tuhan untuk memberkati hidup kita. Tapi kita tidak mau taat melakukan kehendak Tuhan. Kita berharap pelayanan di gereja makin maju dan berhasil. Tapi seringkali kita sendiri enggan menabur waktu, bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mempersiapkan khotbah dengan baik, mempelajari lagu-lagu rohani, malas membesuk jemaat dan sebagainya. Ingat, apa yang kita tabur dan itulah yang akan kita tuai. Jika kita tidak menabur apa-apa, tidak mau membayar harga, jangan berharap kita akan menuai sesuatu. Alkitab menyatakan di 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip kedua, tabur tuai. Ada waktu untuk menunggu. Katakan amin. So ada waktu untuk kita menunggu. Kita semua tahu bahwa ketika kita menabur, ya tak mungkin seketika itu juga akan menuai. Benih yang ditanam butuh waktu untuk tumbuh dan berkembang. Dan barulah menghasilkan buah. Itu artinya ada proses waktu. Yakobus 5 ayat ke-7 dikatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, dalam hal ini dibutuhkan ketekunan dan kesabaran. Betapa banyak orang Kristen tidak sabar menunggu waktu Tuhan.
Dan karena ketidaksabarannya ini, mereka tidak mengalami penggenapan janji Tuhan. Ingat baik-baik, di dalam Tuhan tidak ada yang instan. Kecuali kasus khusus seperti yang terjadi pada kisah Yunus, di mana Tuhan mempercepat pertumbuhan pohon jarak yang dalam semalam ketinggiannya melebihi kepala Yunus, sehingga ia dapat berteduh di bawahnya. Yunus 4 ayat ke-6 dan ke-10. Nah, dalam hal menabur, kita juga harus memperhatikan kualitas benih. Jika ingin memperoleh tuaian yang baik, maka benih yang ditabur haruslah benih yang baik pula. Sebaliknya, kita pasti akan menuai keburukan bila yang kita tabur adalah hal-hal jahat. Karena itu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat ke-9. Boleh katakan amin? Nah, saudara, menabur dalam daging menuai kebinasaan. Menabur dalam roh menuai hidup kekal. Mana yang saudara pilih? Ingat, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.